Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nurmaini dengan NIM C1B0201015 akan menjelaskan materi akuntansi biaya tentang penentuan harga pokok produk, metode harga pokok pesanan atau job order cost. Yang pertama ada pengertian metode harga pokok pesanan, yang kedua siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Yang ketiga, manfaat informasi pokok pesanan. Yang keempat, manfaat informasi harga pokok produk pesanan. Yang kelima, kartu harga pokok. Yang keenam, perilaku akuntansi biaya harga pokok produk. Pengertian metode harga pokok pesanan atau yang biasa dikenal dengan job order costing method adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produksi pada perusahaan atas dasar pesanan. Terdapat dua pendekatan yaitu full costing dan variable costing. 1. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produk yang memperhitungkan semua unsur biaya produk ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik baik yang berperilaku variabel maupun tetap. 2. Variable costing adalah merupakan metode penentuan harga produk pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik variabel. Di sini ada gambaran siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Karakteristik harga pokok pesanan. Yang pertama, perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua, biaya produk harus digolongkan berdasarkan hubungan dengan produk yang menjadi biaya produksi. Yang ketiga, biaya produksi langsung terdiri biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. Yang keempat, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya sesungguhnya ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang kelima, harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual yang dibebankan ke pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba rugi tiap pesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Kartu harga pokok merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Contoh soalnya bisa dilihat. PT Eliona berusaha bidang percetakan. Semua pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi dari pemesanan dan biaya produksi dikumpulkan menurut pesanan yang diterima. Pendekatan yang digunakan perusahaan dalam menentukan harga pokok produksi adalah costing. Dalam bulan November 2009, PT Eliona mendapat pesanan dalam mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT Remedy. Harga yang dibebankan kepada pemesan tersebut adalah 3.000 per lembar. Dalam bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan untuk mencetak pamflet iklan sebesar 1.000 per lembar. Pesanan dari PT Remedy diberi nomor 101 dan pesanan PT Oki diberikan nomor 102. Bisa dilihat cara pengerjaannya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.